Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dr. Hewan Sri Wahyuni. Pada video kali ini saya akan memaparkan secara singkat materi tentang fisiologi kekebalan pada ternak. Seperti yang kita ketahui bahwa semua organisme atau makhluk hidup, baik itu manusia ataupun ternak, secara terus-menerus pasti akan terpapar zat-zat yang dapat membahayakan tubuh mereka. Sehingga hewan ini akan melindungi diri terhadap zat-zat tersebut dengan perlindungan, baik itu perlindungan fisik atau yang menggunakan bahan kimia. Dan juga mereka memiliki jenis mekanisme perlindungan umum atau perlindungan yang lebih kompleks yang disebut dengan sistem imun. Nah, sistem imun ini adalah jaringan organ yang kompleks yang mengandung sel-sel yang mengenali zat asing yang masuk ke dalam tubuh ternak lalu bertugas menghancurkannya. Di samping itu juga sistem imun ini berfungsi terhadap patogen atau agen infeksius dalam hal melindunginya seperti virus, bakteri, jamur, parasit, dan lainnya. Sehingga sistem imun ternak ini terdiri dari dua jenis fungsi kekebalan, yaitu fungsi kekebalan bawaan non-spesifik atau innate immunity dan fungsi kekebalan adaptif spesifik atau adaptive immunity. Nah, ini dia gambarnya. Jadi, sistem kekebalan atau sistem pertahanan tubuh ini terdiri dari berbagai sel dan molekul yang mampu secara spesifik ataupun non-spesifik di mana mengenali atau menghilangkan mikroorganisme asing yang menyerang. Di samping itu, imunitas bawaan innate immunity ini nantinya akan diaktifkan dengan cepat dan berfungsi sebagai pertahanan imun utama pada tahap awal infeksi. Nah, imunitas bawaan ini diperankan oleh seperti neutrofil polimorfonuklear, makrofag, serta epitel mamai. Makrofag ini berperan yang pertama itu adalah untuk mendeteksi dan mengenali patogen asing non-spesifik, kemudian menghasilkan sitokin seperti interleukin, kemudian memfagositosis dan membunuh patogen penyerang, serta merupakan jembatan antara respon imun bawaan spesifik melalui presentasi antigen. Untuk proses kekebalan non-spesifik itu dimulai jadi setelah terjadi respon inflamasi di mana polimorfonuklear ini menjadi tipe sel dominan yang akan diamati selama terjadinya infeksi. Kemudian polimorfonuklear ini akan berpindah atau bermigrasi dari darah ke lokasi organisme penyerang melalui proses yang disebut dengan kemotaksis. Kemotaksis ini sendiri adalah pergerakan terarah suatu sel atau bakteri atau organisme sebagai respon terhadap adanya zat kimia tertentu di sekitarnya. Kemudian begitu sampai di lokasi infeksi, maka polimorfonuklear dan makrofag akan melakukan fagositosis, yaitu membunuh mikroorganisme penyerang. Setelah itu mikroorganisme difagositosis dan terjadi lonjakan metabolisme oksidatif melalui aktivasi oksidase. Setelah itu oksidase ini akan mengkatalisis reduksi oksigen menjadi anion superoksida dan selanjutnya terjadi ledakan pernafasan sehingga isi mikroorganisme yang dicerna akan dikeluarkan melalui eksositosis. Eksositosis itu adalah proses di mana sebuah sel dibuang atau disekresikan ke dalam sel lalu keluar sel melalui proses fusi vesikal dengan membran plasma. Lanjut, jika infeksi berlanjut pada tubuh ternak, maka sistem kekebalan adaptif
atau sistem kekebalan spesifik mulai akan aktif, di mana imunitas spesifik ini terdiri dari antibodi, makrofag atau sel penyedia antigen, dan limfosit T serta B yang mengenali mikroorganisme tertentu. Kemudian sel T ini dapat dibagi lagi menjadi limfosit T helper dan T sitotoksik, yang dimana sel T helper ini menghasilkan sitokin seperti interferon, sedangkan sel T sitotoksik ini berperan dalam mengenali dan menghilangkan sel yang terinfeksi antigen dan sel kekebalan yang tua ataupun yang rusak. Untuk limfosit B ini berdiferensiasi menjadi sel plasma yang menghasilkan antibodi atau imunoglobulin yaitu IgG1, IgG2, dan IgM serta sel memori. Sehingga baik kekebalan bawaan maupun kekebalan spesifik ini memiliki keragaman mekanisme yang luas. Dan interaksi keduanya memungkinkan tubuh ternak untuk mengenali dan membedakan antara zat asing dan molekul inangnya sendiri. Kekebalan spesifik ini juga dibagi menjadi dua bentuk berdasarkan zat asing yang direspon, yaitu respon kebal humoral dan respon kebal yang dimediasi sel. Nah, ini dia gambarnya dari respon kebal humoral dan respon kebal yang dimediasi oleh sel. Untuk respon kebal humoral ini menjalankan fungsinya melalui molekul yang ditemukan dalam aliran darah dan sekresi mukosa yang disebut dengan antibodi atau imunoglobulin. Antibodi ini berfungsi mengikat antigen dan kompleks yang dihasilkannya mampu mencegah interaksinya dengan reseptor inang atau memicu mekanisme efektor berikutnya. Dan juga glikoprotein yang disekresikannya oleh sel-sel dari limfosit B atau sel plasma nantinya dapat ditemukan sebagai reseptor yang terikat membran pada sel B. Sedangkan untuk respon kebal yang dimediasi oleh sel atau limfosit T, ini di mana mikrob intraselulernya contohnya yaitu virus, di mana mampu bertahan hidup dan berkembang biak di dalam fagosit yang tidak dapat diakses oleh antibodi yang bersirkulasi. Adapun jenis respon adaptif ini dimaksudkan untuk membasmi tempat penyimpanan mikrob atau penyebab infeksi, di mana beberapa sel T juga berkontribusi pada pembersihan mikroba ekstraseluler dengan merekrut leukosit efektor dan dengan membantu sel B untuk menghasilkan antibodi yang lebih efektif. Dan juga nantinya akan merespon dengan mendorong fagositosis atau membunuh sel target secara langsung. Oke, mungkin itu dia yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.